Materi selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu body language and appearance, bahasa tubuh dan penampilan. Kenapa saya menyiapkan satu sesi khusus untuk materi ini? Karena biasanya presenter sering melupakan pentingnya bahasa tubuh dan penampilan. Mereka hanya tinggal maju, berani, dan dengan penampilan yang cukup menarik, mereka sudah yakin bahwa mereka adalah seorang presenter yang baik. Padahal sebetulnya body language dan appearance ini ada teori-teori dan patokan-patokan yang harus dilakukan oleh presenter agar dia menjadi presenter yang lebih baik. Oke, materi ini kita akan bagi dua, yaitu body language dan appearance. Yang pertama akan kita bahas adalah bahasa tubuh terlebih dahulu, body language terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai, ada satu hal yang harus Anda ingat ketika Anda menjadi seorang presenter. Ya, ketika Anda jadi seorang presenter, ingat, Anda adalah bintangnya. Jadi, apapun yang Anda lakukan, Anda harus bertingkah seperti seorang bintang. Anda harus menjadi pusat perhatian. Apalagi, biasanya seorang bintang, dia harus lebih percaya diri, dia harus berani, dan masih banyak sifat-sifat lain yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang bintang. Di sini, poin utamanya adalah Anda harus selalu ingat bahwa Anda akan menjadi pusat perhatian di sini. Semua penonton, semua hadirin akan melihat kepada Anda. Jadi, pastikan penampilan Anda, bahasa tubuh Anda sudah sempurna. Karena di sini Anda adalah bintangnya. Nah, untuk menjadi seorang bintang, salah satu kunci utama yang harus Anda lakukan adalah percaya diri. Ya, di sini saya coba memberikan gambar yang agak sedikit berlebihan, tapi seperti inilah contoh orang yang percaya diri. Posisi badan harus tegap, jangan membungkuk. Ya, busungkan dada Anda, yakin bahwa ini adalah panggung milik Anda. Kemudian, jangan pernah melihat ke bawah. Lihatlah ke arah audiens, lihatlah ke arah penonton. Jadi, tegapkan diri Anda, lihatlah kepada penonton. Pastikan gerakan Anda tuh tidak kaku gitu. Semua gerakannya penuh kepercayaan diri. Bahkan jalan pun harus dengan percaya diri. Jangan memunculkan gaya-gaya atau tingkah-tingkah yang menampilkan keraguan pada diri Anda. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan adalah tunjukkan antusias Anda. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Bagaimana mungkin audiens bisa antusias jika pembicaranya sekalipun tidak antusias? Jadi, tunjukkan antusias Anda. Berikan energi-energi positif kepada penonton, kepada audiens agar acara presentasi ini yang kalian buat ini menjadi lebih hidup. Tunjukkan antusias Anda, niat Anda, minat Anda terhadap materi ini, silakan kalian tunjukkan di sini. Jadi tidak ada salahnya jika Anda menggunakan intonasi yang naik turun, karena ini menunjukkan antusias Anda gitu. Kemudian setelah itu, jangan lupa bahasa tubuh yang paling penting adalah mata. Karena ketika kalian berpresentasi, penting adanya kontak mata dengan audiens. Saya pernah mendengar untuk menanggulangi ketakutan Anda bisa melihat ke tembok belakang, di belakang audiens seperti itu. Sebetulnya itu salah, karena yang betul adalah kita harus adanya kontak mata dengan audiens. Kita harus menciptakan adanya koneksi dengan audiens sehingga terciptanya perasaan emosional antara pembicara dan audiens. Jadi kontak mata itu perlu. Nah, saya pernah dengar juga nih bahwa ada yang bilang kalau misalnya kontak mata itu lebih baik dilakukan kepada orang-orang tertentu saja. Jadi misalnya kita mencari wajah-wajah yang ramah, wajah-wajah yang bersahabat, terus kita melakukan kontak mata dengan audiens itu. Nah, bagaimana dengan audiens yang lain? Apakah dia akan merasa tersingkirkan? Ya, hanya audiens-audiens tertentu yang melakukan kontak mata dengan Anda yang akan terus mengikuti presentasi Anda sampai akhir. Jadi, ini tips dari saya. Lebih baik kalian melakukan kontak mata setiap 3 detik dan kemudian berpindah ke audiens yang lain. Jadi misalnya kepada audiens A, Anda tatap mata dia selama 3 detik.
terus kemudian Anda berpindah lagi ke audiens B, tetap lagi 3 detik, dan berpindah lagi ke audiens selanjutnya. Jangan melakukan kegiatan ini berurutan, orang pertama, terus kemudian orang sebelahnya, kemudian orang sebelahnya lagi. Jangan seperti itu, tapi lakukan secara acak. Tatap mata mereka per 3 detik. Pastikan bahwa presentasi ini seolah-olah Anda bercerita hanya kepada orang tersebut, tapi mencakup keseluruhan audiens. Ini sangat penting. Nah, setelah kontak mata, kita akan lanjut ke appearance. Penampilan bagaimana sih yang ideal untuk seorang presenter yang baik? Yang pertama, presenter harus berpenampilan sedikit lebih baik daripada hadirin. Diperhatikan bahwa saya berikan di sini kata sedikit, karena biasanya kadang-kadang ada presenter yang berpenampilan sangat berlebihan atau bahkan sama seperti audiens. Jadi ketika sebelum acara mulai, audiens kadang-kadang bingung, ini presenternya yang mana ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan pula berlebihan. Jadi ketika dia muncul, seolah-olah presenter ini memberikan jarak antara presenter dan hadirin. Jangan seperti itu. Jadi audiens dan kita ada jarak sedikit, tapi hanya sedikit. Maka dari situ kata sedikit ini saya highlight. Jadi ingat, appearance yang baik adalah berpenampilan sedikit lebih baik daripada hadirin. Appearance yang kedua, untuk posisi tubuh, jangan melakukan kegiatan seperti ini, bertolak pinggang, karena ini menunjukkan kearoganan, keangkuhan seseorang. Kita tidak mau sebagai presenter dianggap sebagai seseorang yang angkuh, maka jangan bertolak pinggang. Posisi yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah memasukkan tangan ke dalam kantong. Ya, saya tahu posisi memasukkan tangan ke dalam kantong sangat nyaman. Dan ketika Anda berpresentasi, ketika tangan Anda dingin, masukkan tangan ke kantong sangat nyaman dan Anda akan merasa aman di situ. Nah, berarti dengan begitu audiens pun akan merasakan hal yang sama. Audiens akan merasa Anda mencari aman, Anda berada di dalam tekanan, maka audiens akan tidak memperdulikan Anda. Jadi jangan melakukan hal ini. Ingat, jangan pernah memasukkan tangan ke dalam kantong seluruhnya ataupun hanya seperti digambar sedikit seperti ini, tetap itu tidak diperbolehkan. Ya, posisi ketiga yang tidak diperbolehkan adalah melipat tangan. Seolah-olah Anda tertutup, Anda tidak mau terbuka. Bagaimana kita punya ikatan dengan audiens jika Anda tidak mau terbuka terhadap audiens? Jangan melakukan posisi melipat tangan. Nah, selanjutnya, posisi tangan ke belakang. Ini pun sering dilakukan oleh siapapun, dan orang beranggapan bahwa posisi ini adalah baik. Sebetulnya posisi ini juga bisa tergolong salah. Kenapa? Karena secara psikologi, ketika Anda menempatkan tangan Anda di belakang, berarti Anda ingin menyembunyikan sesuatu. Apakah audiens akan percaya dengan Anda jika Anda terlihat seperti orang yang tidak transparan dan tidak terbuka? Maka dari itu, hati-hati dengan posisi tangan yang ke belakang. Jadi, posisi tangan yang ideal adalah seperti ini. Lipatlah kedua tangan Anda di depan, dan ini akan menunjukkan keprofesionalitasan Anda. Posisi yang benar yang kedua adalah peganglah sesuatu. Itu sangat baik daripada Anda memasukkan tangan Anda ke dalam saku. Anda dapat memegang tablet, memegang pena, spidol, atau remote presentasi, atau apapun yang dapat Anda pegang yang relevan dengan acara presentasi ini. Ya. Sekian presentasi dari saya untuk body language dan appearance. Kita bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.